Murid bingung, guru frustasi. Nilai dan pemahaman siswa menurun drastis di masa pembelajaran daring ini. Halo semua, nama saya Clarissa Aurelia Loirata dari Cita Hati Christian School yang meneliti mengenai pengaruh perilaku adaptif dan proaktif dengan interaksi sosial teman sebaya terhadap pemahaman akademis siswa selama pembelajaran daring. Menurut Becton Loveless, isolasi dari interaksi sosial dengan teman sebaya berdampak negatif terhadap pemahaman akademis siswa. Saya sebagai seorang siswa sendiri juga merasakan kesulitan untuk memahami materi yang diberikan selama pembelajaran daring. Cara untuk meningkatkan pemahaman tersebut seringnya melalui berbagai macam platform dan aplikasi interaktif seperti Kahoot, Quizizz, dan lain-lain. Namun, saya ingin meneliti solusi yang murah, efektif, dan sederhana, yaitu melalui pendekatan perilaku proaktif dan adaptif yang dimediasi oleh interaksi sosial teman sebaya. Pertanyaannya adalah, apakah interaksi sosial dengan teman sebaya memediasi pengaruh perilaku adaptif dan proaktif sehingga dapat meningkatkan pemahaman akademis siswa? Perilaku ini didefinisikan sebagai kemampuan seorang individu untuk beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan baru. Transisi antara pembelajaran offline dan online yang mendadak tentu membuat perubahan drastis pada lingkungan kelas. Hal tersebut membawa saya ke hipotesa pertama, yaitu perilaku adaptif dan proaktif yang dimiliki seorang siswa mempengaruhi pemahaman akademis mereka secara langsung, di mana hipotesis kedua adalah perilaku tersebut dapat mempengaruhi interaksi sosial. Hipotesis ketiga adalah interaksi sosial mempengaruhi pemahaman akademis siswa. Dan hipotesis keempat adalah hal itu memediasi pengaruh perilaku adaptif dan proaktif dalam peningkatan pemahaman akademik mereka. Untuk penelitian ini, data diambil secara kuantitatif menggunakan survei dengan skala Likert 1 hingga 5 yang kemudian diolah menggunakan perangkat lunak Smart PLS. Responden terdiri dari 23 siswa kelas 9 SMP Cita Hati. Ada beberapa indikator yang digunakan, diantaranya aktivisme dan inisiatif, simpati dan kedekatan, dan juga pemahaman dan retensi memori. Data untuk uji retensi memori diambil dari pertanyaan pilihan ganda. Melalui pengolahan data pertama, dapat dilihat bahwa pernyataan survei 1, ketika ada kekurangan dalam penelitian tim saya memberikan saran untuk cara memperbaiki penelitian saya. 2, teman-teman grup saya mendengarkan opini saya. Dan 3, saya dapat menyelesaikan semua bagian saya dengan baik adalah pernyataan yang paling sering disetujui. Pernyataan-pernyataan tersebut yang lolos uji ini masuk ke uji hipotesis, sedangkan yang tidak lolos dieliminasi. Dari hasil uji hipotesis dapat dilihat bahwa hipotesis saya tadi semua diterima dengan nilai P kurang dari 0,05. Secara langsung, perilaku adaptif dan proaktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap interaksi sosial teman sebaya dan pemahaman akademis. Dan interaksi sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman akademis sendiri. Dari hasil perhitungan persentase mediasi, dilihat bahwa interaksi sosial memiliki perilaku mediasi parsial dengan persentase 51,98%. Hal ini menunjukkan perilaku adaptif dan proaktif dengan didukung oleh adanya interaksi sosial teman sebaya memiliki pengaruh yang lebih besar dalam meningkatkan pemahaman akademis siswa. Uji relevansi dan koefisien determinasi menunjukkan bahwa perilaku ini sangat signifikan dalam mempengaruhi interaksi sosial dan pemahaman akademis. Kedua variabel dependen tersebut terbukti relevan. Terakhir, karena materi yang diuji untuk uji retensi memori tidak terlalu dijelaskan, hasil uji ini tidak terlalu signifikan. Hanya ada 2 siswa yang menjawab pertanyaan ini dengan benar. Dari semua data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pendekatan perilaku proaktif dan adaptif yang dimediasi oleh interaksi sosial teman sebaya dapat meningkatkan pemahaman akademis siswa. Ini adalah salah satu solusi untuk krisis masa pembelajaran daring yang murah, efektif, dan sederhana. Saya menyarankan agar sekolah untuk melakukan aktivitas pembelajaran yang berbasis interaksi sosial teman sebaya. Limitasi penelitian ini hadir karena tingkat kesulitan materi pembelajaran dan latar belakang sosioekonomi siswa tidak diperhitungkan. Juga untuk penelitian lebih lanjut, saya ingin melakukan survei di berbagai tingkat kelas, di beberapa mata pelajaran yang berbeda, dan juga melakukan treatment di kelompok terpilih di mana interaksi sosial ditekankan dan melakukan studi banding terhadap kelompok tanpa treatment. Untuk menutup presentasi hari ini, saya ingin mengutip ungkapan "It takes a village to raise a child" yang menekankan pentingnya interaksi sosial positif untuk perkembangan individu. Terima kasih, Tuhan memberkati.